Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Malam ini pemirsa, sidang Mahkamah Kehormatan Dewan masih berlangsung dengan memeriksa saksi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin. Ini merupakan hari kedua sidang MKD setelah kemarin memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pengadu. Apa yang terjadi di sana? Apakah ini sekedar sandiwara seperti banyak disebut orang atau kita sedang menuju era keterbukaan? Tapi yang menarik supaya tidak hanya manuver politik yang terjadi di sana, kita juga harus lihat sumber masalahnya adalah perpanjangan kontrak Freeport. Apa maunya Freeport? Kisruh pertemuan pimpinan DPR bersama pimpinan PT Freeport Indonesia semakin memanas. Apalagi terkuak adanya rekaman pembicaraan dalam pertemuan itu. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pun ikut memeriahkan hasil rekaman pembicaraan pertemuan ini. Dalam sidang perdana yang digelar secara terbuka, MKD menghadirkan pihak pengadu, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Bahkan rekaman pembicaraan pertemuan Ketua DPR Setia Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin pun diperdengarkan. Di hadapan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan bahwa rekaman pembicaraan yang diserahkannya itu berasal dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin. Pernyataan Sudirman Said ini tidak dipungkiri oleh Ma'ruf Syamsuddin. Saat diperiksa sebagai saksi oleh MKD, Ma'ruf mengaku rekaman itu digunakan untuk menjaga kredibilitasnya sebagai perwakilan Freeport. Jelas, pengakuan pengadu dan saksi yang dihadirkan pada sidang MKD ini menjadi tanda tanya. Ketika sebagian besar anggota DPR menolak perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia menemui Ketua DPR. Dan sebagai penggagas pertemuan, Freeport malah merekam pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Jadi, apa maunya Freeport? Itulah tema kita malam hari ini, apa maunya Freeport. Dan untuk membahas persoalan ini, di studio sudah hadir Pak Atmaji Sumarkijo, staf khusus Menko Polhukam. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Pak Hatta Taliwang, seorang aktivis politik. Dan ada Pak Salamuddin Daeng, pengamat Asosiasi Ekonomi Politik. Dan ada mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam NU Jakarta. Ada juga dari STT PLN. Dan ada dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Dan ada yang terlupa, ini dia, Muclay Katulistiwa dari Asumsi, Asosiasi Tukang Sepuh Mas Indonesia. Selamat malam. Ya. Di mana nih Puh Masnya? Ya? Di mana? Di pasar mana? Di pasar-pasar tradisional. Itu kan kadang-kadang kita melihat orang yang emasnya udah mulai luntur, dia ingin lebih bagus, kita sepuh gitu. Iya, iya. Mas Jawa nggak termasuk? Enggak, itu manusia Pak. Manusia. Perhiasan. Dan sebelum memulai sidang ini, seperti biasa, ada Cepopong yang akan memimpin sidang. Silakan Cepopong. Mangga. Dengan ucapan selamat malam dan terima kasih atas kehadiran para peserta sidang, Cepopong akan membuka sidang istimewa ini dengan tadi sudah dikatakan, ya kan, temanya adalah apa maunya Freeport. Nah, ya. Iya teges emas di paling geus palu disumputkeun. Yeah. Nah kunaon atuh ilaing teh meni rakus-rakus teh. Nah, Iya. Saya buka sekali lagi dengan ucapan terima kasih atas kehadirannya. Yeah. Top. Iya. Oke, sebelum lanjut, urang Bandung daramang teu kade urang mah nya tong pipileueun kana Freeport. Mangga Sampurasun, Bang. Kan orang Sampurasun belum? Belum. Daya tetap keheul kasih ieu atutan. Sampurasun. Terima kasih. Itu dia, sudah dibuka sidangnya dengan ucapan Sampurasun. Semoga
polemik kita selama 1,5 jam ke depan berjalan dengan lancar. Saya langsung ke Pak Hatta Taliwang. Pak Hatta, sidang MKD masih berlangsung, Bapak menikmati? Menikmati. Apa yang Bapak nikmati? Terbongkarnya berbagai katakanlah skandal ya, yang cukup dahsyat karena melibatkan super elit kita. Jadi ya ada bagus juga buat rakyat karena ini akan membuka mata rakyat bagaimana perselingkuhan di tingkat elit. Ya sehingga kita tahu, oh ini sebabnya kita menjadi tidak kebagian rezeki itu. Dari Freeport sana. Dari Freeport itu antara lain karena banyak perselingkuhan di tingkat elit. Jadi ya kita cermati terus ini. Bukan hanya untuk menunggu hasil hukuman etiknya, tetapi lebih jauh lagi barangkali kriminalnya juga akan muncul. Jadi ada terbuka kotak Pandora bahwa di balik semua kesepakatan itu ada elit-elit politik yang bermain. Iya. Gitu. Apa dampak langsungnya kepada rakyat? Ya kalau sudah terbuka begitu kan paling tidak ya semua keinginan itu baik keinginan Freeport, keinginan pemerintah, keinginan kita semua ini bisa kita salurkan dengan objektif. Jadi tidak ada lagi semacam eksploitasi di mana hanya untung orang-orang tertentu atau hanya Freeport aja yang enak. Ya kan? Jadi rakyat juga harus enak ini dengan terbukanya ini. Baik. Jadi ada nama-nama yang banyak disebut. Salah satunya yang disebut adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam. Ketika dibuka 11 menit rekaman, nama Pak Luhut disebut 16 kali. Orang kaget, banyak banget. Ternyata begitu dibuka 1 jam 20 menit, 66 kali. Banyak sekali. Ada apa Pak Atmaji? Ya, ketika saya bicara dengan bos saya, Menko Polhukam, kita perkirakan harusnya 77 kali, jangan 66 kali ya. Tapi mungkin ada rekaman lagi, mungkin jadi 77. Tapi apapun kita tidak bisa, atau kami di kantor nggak bisa berkomentar. Karena yang ngomong, atau orang Jawa ini, sebagai kebalikan orang Sunda, orang Jawa bilang dirasani orang lain. Ya kita mau apa gitu. Tidak bisa kita lihat itu menunjukkan betapa powerfulnya Pak Luhut sampai harus dijual oleh banyak orang ke sana. Ya di satu sisi bisa dianggap itu, tapi kami kan bekerja atas tupoksi yang jelas. Jadi soal seberapa powerful atau seberapa less powerfulnya itu kita tidak bicarakan. Selama kita jalankan dalam tugas pokoknya itu ya sudah, mau disebut sekian kali itu tidak menjadi perhatian kami. Serius itulah. Tidak ada langkah yang serius dari Pak Luhut. Kalau dulu waktu 16 kali biar saja, saya tidak terlalu peduli. Ini setelah 66 kali seperti ini masih menganggap biasa. Jelas arahan Presiden adalah kita tunggu sidang sampai selesai gitu. Jadi sebagai Menteri di bawah Presiden tentu kita sama sepakat bahwa kita tunggu aja sampai selesai. Yang kita saksikan di televisi ini kan terbuka untuk semua. Ada komunikasi dengan orang nama-nama yang menyebut nama Pak Luhut tersebut untuk klarifikasi? Jelas sama sekali tidak. Jadi kita tunggu, dan Pak Menko juga siap kalau dipanggil, kalau dianggap perlu. Kemarin kalau tidak salah ada rencana memanggil karena termasuk orang yang disebut dalam rekaman. Sudah ada panggilan? Panggilan belum ada. Pemanggilan maksudnya, panggilan ya. Pemanggilan belum ada. Tapi akan siap hadir? Siap, anytime. Baik. Ke Pak Salamuddin. Pak Salamuddin, tadi kata Pak Hatta bahwa jangan sampai kekayaan yang begitu banyak di Freeport sebagai tambang emas terbanyak di dunia, ternyata tidak kita nikmati. Tidak dinikmati oleh bangsa Indonesia, tapi dinikmati oleh elit. Apa yang Anda lihat situasi saat ini? Iya, selain Esberg yang sudah habis ya, kita masih punya sekitar 10 titik lagi. Ada Grasberg. Grasberg itu cadangan terbesar sekarang di seluruh dunia dibandingkan dengan tambang manapun di dunia. Grasberg itu yang paling besar, bahkan melebihi tambang terbesar sekarang menurut penilaian beberapa ahli di Kazakhstan ya. Itu paling besar. Nah di bawahnya Grasberg lagi ada beberapa titik lagi, ada kucing liar namanya, ada Big Gosen, ada macam-macam ya, ada beberapa yang besar-besar juga yang tidak kalah besarnya dengan Grasberg. Jadi kita masih menyisakan cukup banyak cadangan di sana. Nah,
Kalau pertanyaannya apa maunya Freeport, maka sebenarnya saya kira ada 3 hal yang dia mau. Oke. Satu itu dia mau supaya tidak perlu ada divestasi, sebagaimana kewajiban di dalam kontrak karya dan undang-undang. Kedua, tidak perlu ada pembangunan smelter di sini atau industri pengolahan sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang minerba. Ketiga, tidak perlu ada lagi pembatasan ekspor. Saya kira 3 itu maunya dia. Oke. Nah, polemik yang terjadi belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari 3 problem yang sedang kita hadapi sekarang. Oke, 3 keinginan Freeport tersebut sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Minerba. Artinya kalau dia tidak melanggar, dia melanggar konstitusi. Dengan adanya upaya mendekati orang-orang elit-elit di Indonesia untuk menggagalkan itu, artinya orang yang ikut didekati itu ikut melanggar konstitusi. Saya kira upaya dia pasti ke situ ya, pasti ke 3 hal itu. Nah, persoalan bagaimana strateginya pasti dia punya banyak cara supaya satu tidak perlu mengolah, tidak perlu ada pemutusan kontrak dan tidak perlu ada pembatasan ekspor. Saya kira mereka akan melakukan segala macam cara. Karena begini, sekarang ini Freeport juga sedang mengalami masalah keuangan yang nggak kecil ya. Di dalam website mereka mengumumkan bahwa kita punya harapan ke depan karena ada grace bug yang cukup besar ini. Mereka menghadapi masalah keuangan yang juga besar, utangnya juga besar. Dan tahun 2014 Freeport ini rugi 1,3 miliar US dollar, jadi sekitar 15 triliun rugi net loss-nya. Jadi saham perusahaan ini juga sedang jatuh ya. Jadi sebenarnya dia sekarang posisinya lagi butuh uang besar untuk melanjutkan eksploitasi dan melanjutkan perusahaan mereka. Jadi sesungguhnya ini kesempatan kita, ada opportunity bagi kita untuk melakukan renegosiasi dalam 3 hal tadi. Kita renegosiasi terkait dengan kontrak, kita renegosiasi terkait dengan pembangunan smelter di dalam negeri, dan kita renegosiasi terkait dengan bagaimana supaya mereka melakukan divestasi terhadap saham-saham mereka. Oke, kalau mereka merugi dengan tambang di Freeport, kenapa justru mereka mau mengeluarkan uang besar untuk memperpanjang kontrak? Yang merugi bukan tambang Freeport-nya, tapi internasionalnya. Perusahaannya ya, secara internasional. Jadi dia ini, Freeport ini tidak hanya bisnis tambang emas, dia juga masuk ke bisnis minyak. Di Teluk Meksiko kemarin itu yang kemudian karena penurunan harga minyak yang cukup signifikan, itu juga memukul kinerja keuangan dia. Jadi perusahaan ini sudah keluar dari track dia sebagai perusahaan tambang sebenarnya. Dan secara internasional dia punya aset sekitar 57 miliar US dollar, dan hampir setara dengan aset Pertamina. Jadi kalau kita hitung-hitung, perusahaan ini sebenarnya nggak kaya-kaya amat ya. Satu BUMN kita udah sebanding dengannya. Jadi menurut saya ada sesuatu yang salah di publik nasional kita. Kita menganggap Freeport ini maha hebat, padahal sebenarnya biasa-biasa aja. Jadi kalau kita mau divestasi, kita bisa sebenarnya divestasi. Kalau kita mau melakukan renegosiasi kontrak sebenarnya bisa. Kita mendorong dia membangun smelter juga akan menguntungkan dia ke depan, karena dia punya unit bisnis yang semakin luas. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang luar biasa. Menjadi luar biasa karena kita udah, mental kita udah inlander duluan ya. Sudah menganggap dia hebat duluan, jadi kita melakukan apapun kayaknya kita nggak mungkin negosiasi sama dia, padahal itu kemungkinan selalu ada. Seolah-olah kalau dia pergi kemudian tambang tersebut tidak bisa diolah lagi. Iya, itu lagi satu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Itu yang dibikin. Jadi hantu-hantu yang dibikin ini mestinya kalau kita meletakkan strategi nasional kita sebagai cara utama bagi kita dalam memperlakukan Freeport, sebenarnya ini bisa terjadi. Oke. Pak Hatta, lagi dengan nama-nama yang disebutkan di sana, itu sebetulnya orang-orang yang sangat berkuasa di Indonesia. Artinya memang ada keinginan besar mereka bahwa ini harus diperpanjang tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Minerba. Sebenarnya urusan ini sederhana, kalau transparan, ya kan, nggak perlu ada macam-macam seperti itu. Transparansi yang saya maksud, kalau renegosiasi itu ya misalnya saham sekian untuk negara itu jelas misalnya untuk BUMN ini, katakanlah Antam atau siapalah gitu ya. Lalu jadi siluman-siluman ini kan enggak perlu terjadi. Ya kan? Nah, karena ada ketidaktransparan ini perlu ketemu di remang-remang, di wilayah yang abu-abu, ini yang bikin kacau. Sehingga ya itu akhirnya terbuka juga kan, memalukan gitu loh.
Staf khusus Menteri SDM Pak Said Didu bilang mereka senang dengan adanya upaya perekaman tersebut karena ini untuk menghilangkan tukang ojek yang mau main di remang-remang tadi itu. Berarti Anda setuju dengan perekaman dan dibukanya kasus ini secara terbuka? Buat saya sih itu sebuah blessing in disguise lah. Artinya mungkin juga dia tidak sejauh itu tadinya berpikir. Dia berpikir karena terlalu tertekan oleh berbagai manuver-manuver ini, ada apa ini orang dua ini kan? Yang dimaksud itu MRC dan Setia Novanto-nya itu loh. Ada apa kok terus neken-neken gini, ini ngajak ketemu dan berulang-ulang. Sehingga muncul ide yang seperti itu kan. Itu saya anggap ya itu petunjuk Tuhan. Cara ini harus terbuka ke publik gitu. Oke. Jadi lagi-lagi kita butuh tangan Tuhan selalu. Nah, ini tangan Tuhan memang yang seperti buka. halnya asap kemarin. Iya. Selesainya justru dengan tangan Tuhan, hujan gitu Pak ya. Ini luar biasa Indonesia Luar biasa ini. Indonesia. Itu karena kita makhluk yang beragama rupanya. Ya, doa-doa kita juga ini. Ini tukang doa. Iya. Iya kan? Apa? Tukang doa. Doa minta hujan. Iya. Anda tahu Freeport? Nah, inilah yang saya mau bicarakan. Sebetulnya hubungannya apa Freeport dengan saya diundang ke sini? Iya. Pertama, saya tidak... Free itu bebas. Pot itu tempat tanaman. Jadi Anda tukang tanam pohon berarti. Ya, yang diundang tukang pohon dong, jangan saya. Tapi karena mungkin masih berhubungan dengan emas, Pak ya. Iya. Saya kan diasumsi asosiasi tukang sepuh emas. Iya. Kan emasnya dari pohon asalnya mah. Tapi kalau saya mau berbicara, saya kan rakyat biasa, saya nggak mengerti seperti bapak-bapak ini ya. Sepertinya apa sih yang dilakukan di Freeport itu kok kelihatan lubang digali-gali gitu. Saya pikir sebagai rakyat biasa itu tidak terlalu berefek kepada mereka. Apapun yang terjadi di Freeport, rakyat itu yang terpenting adalah bisa merata kehidupannya secara ekonomi gitu loh. Kalau saya ya sebagai rakyat, seperti yang saya pernah pelajari itu dalam amanat undang-undang itu kalau nggak salah dikatakan seluruh harta dan alam yang ada yang terkandung di dalam Indonesia itu diperuntukkan untuk rakyat. Betul. Nah, itu juga seperti lagunya Bang Haji. Apa itu? Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Ini dia. Saya kira itu. Berarti kalau Bang Haji itu jadi presiden, dia sudah lagu-lagunya sesuai dengan undang-undang ya? Sebetulnya itu yang saya ingin katakan. Cuma nasibnya Iya. jelek. Bukan berarti saya mendukung partainya ya, Bukan, tapi bukan. saya melihat bahwa ini ada kenyataan hidup bahwa realita yang dimiliki oleh masyarakat itu mereka tidak mengerti soal Freeport, soal sidang terbuka dan lain-lain. Di balik itu ada apa sih? Ada apa? Iya. Saya juga ingin tahu. Silakan bapak-bapak nanti kasih tahu saya Pak, biar saya ngerti Pak. Oke, Pak Atmaji lagi. Pak Atmaji, Pak Luhut pernah punya sejarah kedekatan juga dengan Freeport? Kedekatan tidak, tapi ketika beliau masih jadi pengusaha tahun 2011 pernah didekati oleh Jim Bob. Iya. Jim Bob waktu itu mencari mitra di Indonesia untuk divestasinya itu. Tapi bicara-bicaranya nggak jelas dan kemudian setelah 1 tahun tidak ada kejelasan, kemudian ya pisah begitu aja karena dia ingin mencari partner lain yang kebetulan punya kedekatan dengan penguasa pada masa itu. Gitu. Apakah ini yang kemudian dilihat oleh orang-orang yang berbincang dalam rekaman itu? Ini Pak Luhut dekat dengan Jim. Sebenarnya tidak juga nih, sebab ketika Pak Luhut menjadi kepala staf kepresidenan, Jim Bob 2 kali menemui di Binagraha, kantor sebelahnya kantor presiden, dan jelas-jelas sikap dari pemerintah sudah dikatakan bahwa ada PP 77 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perundingan mengenai perpanjangan atau tidak perpanjangan mengenai Freeport baru bisa dilakukan 2 tahun sebelum kontraknya expired. Artinya Jadi 2019 selesai, titik, period, nggak ada apa-apa lagi. Tapi kemudian gagal di situ, dia mencoba manuver entah dengan siapa yang bisa diajak bersekongkol barangkali itu. Oke, Pak Presiden pernah memanggil Jim ke istana dan marah. Saya tahu kamu menemui banyak orang di Indonesia, kamu ke Indonesia hanya boleh bertemu saya dan Sudirman Said. Apakah yang termasuk yang nggak boleh ditemui itu Pak Luhut? Tidak juga, Presiden ingin menegaskan ya ada aturan mainnya, pejabatnya ada, dan jangan coba
lewat pintu belakang atau pintu samping ya, yang mungkin saya percaya Pak Jimbab percaya cara-cara di masa lampau di Orde Baru itu bisa dilakukan sekarang. Pintu samping, pintu depan, dapur segala macam bisa lewat. Dan dia buktikan ya waktu zaman dulu. Tapi sekarang kan berbeda pemerintahannya. Presidennya berbeda yang tidak mau dan tidak bisa dimasuki dari kiri atau samping atau belakang. Oke, Pak Hatta. Berbeda rezim harusnya berbeda perlakuan. Tapi seperti Bapak bilang tadi, ini yang sudah sering terjadi, ternyata di rezim-rezim berikutnya juga masih terjadi. Ada apa? Karena memang ini persoalannya sangat menarik, merangsang gitu. Jadi ini menyangkut sesuatu yang masih besar sekali potensinya. Tadi sudah disampaikan. Jadi tentu ini segala cara diusahakan. Mulai dari pendekatan ekonomi sampai pendekatan politik, bahkan mungkin dengan gertak-gertak militer pun akan dilakukan. Iya. Mungkin. Ya karena kan kita tahu misalnya kok ada itu di Darwin udah banyak marinir dan mungkin ya walaupun dibilang untuk Laut Cina Selatan barangkali, tapi bisa ngepek-ngepek juga kan untuk gertak-gertak di Papua gitu loh. Nakut-nakutin lah ya. Karena dalam case Blok Mahakam misalnya, Prancis tuh sempat mau kapal itu armadanya jalan-jalan ke Makassar juga itu. Tempo hari sebelum menuju Australia atau apa. Artinya segala cara gertak-gertak dan mungkin saja karena menurut sejarawan Greg Paul Green itu Freeport ini sudah banyak makan korban sebetulnya. Tapi ini menurut penelitian sejarah kan banyak tokoh yang hilang atau meninggal gara-gara kasus Freeport ini. Oke. Tadi Pak Hatta bilang dulu ya. Iya. Tadi Pak Hatta bilang juga bahwa kalau semuanya patuh kepada aturan, ini sederhana mengatasi. Sederhana kalau transparan kan negara dengan perusahaan lalu negara melimpahkan ke perusahaan negara misalnya BUMN, katakanlah Antam, kalau negara mau membesarkan Antam, tinggal Antam berunding dengan itu kan. Oke, saya mau, tapi negara kalau berdaulat kan paling enggak 51% dong buat negara kita. Nah, Newmont Freeport itu ya harus seperti itu posisinya. Kalau berdaulat. Kalau berdaulat, dihormati, dihargai negara ini gitu. Ini kan kadang-kadang ini ulah-ulah seperti ini membuat negara ini kehilangan harga dirinya. Artinya dengan memberi konsesi-konsesi khusus seperti itu sama dengan merendahkan martabat bangsa. Saya kira begitu. Ini membuat posisi negosiasi kita menjadi lemah. Oke. Gitu. Bung Salamuddin, siapa yang harus patuh? Tentu saja sederhananya adalah yang berkepentingan meneruskan ini pemerintah, Menteri SDM di belakangnya. DPR ikut mengawasi? Ya ikut dalam mengawasi saja. Jadi sebenarnya ini terpulang ke pemerintah ya. Terpulang ke pemerintah, apakah pemerintah serius di dalam menjalankan undang-undang, menjalankan kontrak karya dan peraturan yang dibuat pemerintah sendiri. Nah, setahu saya selama era masa pemerintahan Pak Jokowi ini, satu, Pak Jokowi kalau bahasa kasar kita, dia membegal itu undang-undang minerba. Bagian mana? Dengan memberikan izin ekspor kepada Freeport secara ilegal melalui MOU. Jadi perusahaan-perusahaan ini kan sebenarnya sudah tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Menurut undang-undang. Menurut undang-undang minerba itu tidak boleh lagi mengekspor karena tahun 2014 Januari mereka harusnya sudah mulai mengolah konsentrat itu di dalam negeri. Nah, ada peraturannya. Nah, peraturan inilah yang dilanggar berulang-ulang oleh Sudirman Said. Ya kan? Dilanggar berulang-ulang. Kemarin juga dia beri izin lagi perusahaan yang sama, Newmont, untuk melakukan ekspor. Seharusnya dia taat kepada undang-undang ini. Tetapi Pak Sudirman sebagai Menteri SDM selalu membuat pelanggaran. Dan pelanggaran itu secara terbuka dilakukan dengan MOU. Ya kan? Mestinya dia konsisten menjalankan undang-undang itu. Soal divestasi juga terpulang kepada pemerintah. Karena divestasi ini kan sebenarnya prioritas utama itu pemerintah yang harus mengambil alih saham. Prioritas kedua itu pemerintah daerah. Prioritas ketiga itu BUMN. Prioritas keempat baru BUMD. Prioritas kelima baru swasta nasional. Jadi urut-urutannya jelas. Nah, ada upaya saya lihat dalam banyak kasus divestasi di Indonesia
itu pemerintah melakukan blunder, sesuatu yang membingungkan, agar divestasi ini tidak jatuh ke tangan negara dan pemerintah. Siapa tadi yang bermain? Pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri. Pemerintah sendiri dalam banyak kasus, termasuk kasus divestasi Newmont ya, termasuk kasus KPC, termasuk kasus di dalam hal divestasi di Freeport ini. Seharusnya divestasi ini udah selesai. Udah masuk 51% kita di dalam divestasi Freeport dan Newmont. Tetapi karena pemerintah bikin kacau sendiri supaya negara tidak dapat. Nanti yang dapat ya mereka-mereka. Artinya pemerintah melanggar konstitusi karena sebetulnya konstitusi mengatur ada ya itulah di era sekarang ini melanggar konstitusi itu nggak ada hukumannya. Kalau di zaman dulu melanggar konstitusi itu dipanggil MPR, diminta pertanggungjawabannya oleh MPR. Sekarang tidak ada. Sekarang tidak ada hukumannya. Melanggar aja. Dan silakan melanggar terus-menerus nggak bisa dihukum, karena nggak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Nanti 5 tahun ke depan ini Jokowi tidak sukses menjalankan undang-undang minerba, nggak bisa diapa-apain, berhenti aja. Itu kelemahan dari sistem kita sekarang. Iya, coba Pong, komentar dulu sama sidang MKD. Tiff ya. Cepopong ingin mengulangi apa yang Cepopong sampaikan beberapa waktu yang lalu mengenai Freeport. Tahun 40-an itu ada buku yang judulnya Karena Emas di Pulau Papua. Ya kan? Waktu itu Belanda yang survei semacam itu. Nah, jadi kalau saja pada waktu itu Belanda tidak menyerah kepada kita, ya bukan Freeport yang boga lalakon itu, pasti Walanda. Nah, tapi yang jelas untuk kita, baik itu Belanda, baik itu Amerika, sama saja akhirnya yang merugikan orang mah siluman teh. Tadi kan mengatakan siluman. Untung siluman anak lelaki. Kalau perempuan? Perempuan mah sale woman. Ayo kan.